Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok genap dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan materi bab 2 tentang kondisi politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal dan terpimpin tahun 1950 sampai 1966. Pada saat demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1956 dibagi menjadi beberapa kabinet, diantaranya Kabinet Natsir 1950 sampai 1951, Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952, Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953, Kabinet Ali 1 1953 sampai 1955, Kabinet Burhanuddin H 1955 sampai 1956, Kabinet Ali II 1956 sampai 1957, Kabinet Juanda 1957 sampai 1959, Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 dibagi menjadi beberapa, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959, Kabinet Kerja 1 sampai 4 1959 sampai 1964, Kabinet Kwikora 1 sampai 3 1964 sampai 1966. Sejarah demokrasi di Indonesia. Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya, Presiden harus bertanggung jawab pada MPR, di mana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari rakyat, sehingga secara hierarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Demokrasi pertama diterapkan di Yunani kuno, negara kota polis Athena. Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya. Sedangkan demokrasi perwakilan adalah kebalikan demokrasi langsung. Trias politika adalah prinsip tentang pemisahan kekuasaan didasari oleh bahwa kekuasaan itu sebaiknya tidak diberikan kepada orang yang sama. Guna mencegah penyalahgunaan trias politika yang banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Check and balance adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Demokrasi liberal adalah suatu politik yang menganut kebebasan dan melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintahan. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956 dan berakhir pada 1965, demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila, mulai berlaku pada Orde Baru. B. Perkembangan politik dan ekonomi tahun 1945 sampai 1965. Pelaksanaan demokrasi masa perjuangan tahun 1945 sampai 1950. Kabinet Presidensial 4 September sampai 14 November 1945 dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat, yaitu 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10/16 Oktober 1945 berisi tentang KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. 2. Maklumat Pemerintahan 3 November 1945 berisi tentang pembentukan partai-partai politik. 3. Maklumat Pemerintahan 14 November 1945 berisi tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kabinet Republik Indonesia 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Kabinet Syahrir pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensial dan memerintah antara tanggal 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Perbedaan utama dengan kabinet sebelumnya ialah bahwa pada kabinet ini, para menteri diangkat dari partai politik. Berikut perpindahan ibu kota Republik Indonesia.
kedatangan pasukan marinir Belanda di pelabuhan Tanjung Priok pada 30 Desember 1945, memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946. Politik perundingan yang dijalankan pemerintahan Republik Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari semua golongan. Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Pada masa itu terjadi pergantian kabinet, seringnya pergantian kabinet, yaitu dimulai dari kabinet Syahrir II yang berakhir pada tanggal 2 Oktober 1946, lalu dilanjutkan kabinet Syahrir III yang bekerja mulai dari 2 Oktober 1946 sampai 3 Juli 1947. Lalu dilanjutkan kabinet Amir Syarifuddin dari 3 Juli sampai 11 November 1947. Lalu dilanjutkan kabinet Amir Syarifuddin II yang demisioner atau berhenti bekerja pada 29 Januari 1948. Lalu dilanjutkan kabinet Hatta I yang bekerja dari 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1948. Lalu dilanjutkan PDRI atau Syarifuddin Prawira Negara dari 19 Desember 1948 sampai 12 Juli 1949. Dan yang terakhir kabinet Hatta II yang bekerja dari 4 Agustus sampai 20 Desember 1949. Melihat pergantian, seringnya berganti kabinet tersebut, itu disebabkan pada saat itu kondisi Indonesia masih tidak stabil, karena saat itu kan Indonesia masih baru merdeka. Jadi banyak nih faktor yang ingin menggagalkan kemerdekaan Indonesia, ingin menghancurkan kemerdekaan Indonesia, baik dari faktor luar maupun faktor dalam. Yang paling besar, faktor yang paling besar adalah faktor ketika Belanda ingin kembali menduduki Indonesia lagi. Hal tersebut menyebabkan kondisi Indonesia saat itu sangat tidak stabil, sehingga pelaksanaan demokrasi gagal atau sulit dikendalikan, sehingga terjadi pergantian kabinet. Agresi militer Belanda kedua adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Namun rencana ini tak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada tanggal 22 Desember 1948. Sejak saat itu tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Sementara Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta dan beberapa lainnya pada 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. Pelaksanaan demokrasi masa perjuangan pada tahun 1945 sampai 1950. Kabinet RIS atau Kabinet Republik Indonesia Serikat terbentuk berkat dari hasil konferensi meja bundar pada 23 Agustus 1945 sampai 2 November 1949. Kabinet RIS dipimpin oleh Muhammad Hatta. Pada tanggal 23 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tito Projo. Kabinet ini disebut juga sebagai Kabinet Peralihan.
kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Mohammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi kabinet RIS pada 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950. Macam-macam kabinet pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada Kabinet Nasir, 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menterinya. Salah satu program pokok Kabinet Nasir yaitu mengembangkan ekonomi rakyat dan juga menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun Kabinet Nasir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Yang kedua ada Kabinet Sukiman, 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah Kabinet Nasir mengembalikan mandatnya kepada Presiden, Presiden menunjuk Sartono untuk menjadi formatur. Namun usahanya gagal sehingga ia harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kemudian Presiden menunjuk Sidik Joyo Soekarto dan juga Sudirman untuk menjadi formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Yang mana kabinet ini kita kenal dengan Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman. Salah satu program pokok Kabinet Sukiman yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke wilayah RI secepatnya. Namun ternyata Kabinet Sukiman gagal dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo dan membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. DPR pun akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Selanjutnya Kabinet Burhanuddin Harahap yang menggantikan Kabinet Ali. Kabinet Burhanuddin Harahap didukung oleh koalisi dari Partai Masyumi, Partai PSI, dan Nahdlatul Ulama. Kabinet Burhanuddin Harahap ini tidak dapat bertahan lama setelah NU menarik dukungannya pada bulan Januari 1956. Sehingga Kabinet Burhanuddin Harahap ini hanya berlangsung pada bulan Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956. Kemudian digantikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang berlangsung pada bulan Maret 1956 sampai dengan Maret 1957. Ali Sastroamidjojo menjadi Perdana Menteri untuk yang kedua kalinya. Kali ini ia didukung oleh koalisi dari Partai PNI, Partai Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Pada saat itu, korupsi di kalangan pejabat pemerintahan semakin menjadi dan meningkatnya kegiatan penyelundupan. Maka pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya sebagai Perdana Menteri. Indonesia masa demokrasi liberal. Kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Bangsa Indonesia dinyatakan menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup besar yang diputuskan dalam konferensi meja bundar. Ketidakstabilan politik akibat jatuh bangunnya kabinet mengakibatkan ketidakberlanjutan program sehingga pemerintah harus lebih besar mengeluarkan anggaran untuk mengatasi biaya. Gagasan menurut Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo yaitu merancang gerakan benteng sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki perekonomian negara. Gagasannya dituangkan dalam program kerja Kabinet Nasir pada April 1950. Gerakan benteng berjalan selama 3 tahun, yaitu 1950 sampai 1953. Hasilnya, lebih dari 700-an usaha pribumi yang mendapatkan bantuan kredit dari program ini. Kegagalan program disebabkan salah satunya mentalitas dari pengusaha pribumi yang bersifat konsumtif. Mr. Ishak Cokro Hadisurjo merupakan tokoh pencetus sistem ekonomi Alibaba yang berjalan selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1953. Kata Ali memiliki arti para pengusaha pribumi, sedangkan kata Baba memiliki arti para pengusaha etnis Tiongkok.
Pemberian kredit dan lisensi pada pengusaha swasta nasional yang pribumi agar dapat bersaing dengan para pengusaha yang non-pribumi. Kegagalan dalam program disebabkan pengusaha pribumi banyak yang dimanfaatkan oleh pengusaha yang non-pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Setelah Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya, menyatakan seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk semua perairan teritorialnya berada dalam keadaan darurat perang. Pada 17 Desember 1957, Presiden Soekarno meningkatkan keadaan darurat perang menjadi keadaan perang. Keadaan perang membuat pihak militer dapat dengan leluasa untuk mengambil tindakan tegas dan mengulangi gerakan-gerakan separatis daerah. Pada 28 Oktober 1956, Soekarno dalam pidatonya meminta agar partai politik dibubarkan. 2 hari kemudian, Soekarno mengemukakan konsepsi demokrasi terpimpin. Pada April 1957, Soekarno mengemukakan dibentuknya Kabinet Karya dan menyerahkan pimpinannya kepada seorang politis non-partai bernama Juanda Kartawijaya. Program dari Kabinet Karya ini diantaranya yaitu A. Membentuk Dewan Nasional, B. Normalisasi keadaan Republik Indonesia, dan melanjutkan pembatalan hasil kesepakatan KMP, serta memperjuangkan kembalinya Irian Barat dan mempercepat pembangunan. Indonesia masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang baru mengakibatkan lembaga ini dibubarkan, sehingga Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juni 1959 dan mengembalikannya ke UUD 1945. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1959, Soekarno menguraikan tentang ide demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau Manipol. Ideologi ditambahkan kata USDEK, akronim dari UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekret 5 Juli mendapatkan dukungan dari kalangan Kasat Jenderal Nasution, sehingga memerintahkan seluruh anggota atau jajaran TNI Angkatan Darat untuk mengamankan dan melaksanakan dekret tersebut. Beberapa peristiwa penting lainnya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada 3 kekuatan yaitu Soekarno, TNI AD, dan PKI. Ajaran tentang nasionalisme, agama, dan komunis yang diciptakan oleh Soekarno sangat menguntungkan posisi PKI. Yang kedua, terjadi inflasi yang tinggi terutama karena mengeluarkan uang dan membiayai penyelenggaraan proyek-proyek mencuat seperti Ganevo dan Kenevo. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat merupakan suatu tuntunan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan golongan. Pada September 1961 dikeluarkan Tri Komando Rakyat. Yang isinya antara lain gagalkan pembentukan negara Papua dan kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Setelah melalui perjuangan yang panjang, maka akhirnya Irian Barat dapat kembali berpangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963. Yang keempat itu pembentukan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanau, Peking, dan Pyongyang sebagai poros dari negara-negara anti-imperialisme dan kolonialisme. Yang kelima itu terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI yang kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Beberapa perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yang berkaitan dengan masalah pembagian kekuasaan. Yang pertama, dalam demokrasi liberal,
kekuasaan DPR lebih kuat dibandingkan dengan kekuasaan pemerintah atau kabinet eksekutif. Dan juga DPR ini dapat memberhentikan kekuasaan pemerintah atau kabinet eksekutif. Sedangkan dalam demokrasi terpimpin, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara dan kekuasaan presiden ini menjadi sangat dominan. Lalu jabatan presiden menjadi seumur hidup sehingga MPRS tidak dapat memberhentikan. Beberapa perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin. Keterkaitannya dengan masalah kedaulatan rakyat. Pada demokrasi liberal, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPR. DPR dapat membentuk dan membubarkan pemerintah dan kabinet eksekutif. Pada demokrasi terpimpin, secara normatif konstitusional diterapkan, kedaulatan rakyat berada dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Namun, dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di tangan presiden. Kemudian presiden membentuk MPRS dan DPR gotong royong berdasarkan kepada keputusan presiden. Dalam keterkaitannya dengan masalah pengambilan keputusan, dalam demokrasi liberal, semua pengambilan keputusan berada di tangan DPR dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan kepada suara terbanyak. Sedangkan pada demokrasi terpimpin, pengambilan keputusan dilaksanakan oleh MPRS dan DPR GR serta berdasarkan kepada suara terbanyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.